Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi sharing Digital Security Training. Di materi kali ini saya akan menyampaikan sebuah tool yang akan kita pergunakan untuk membuat penamaan di code cross section secara otomatis, terutama di bagian station. Bagaimana kita ketahui bahwa Security belum bisa menyediakan opsi penamaan layout untuk cross section berdasarkan station yang ada di dalam sheet view atau view frame seperti ini ya. Berbeda dengan pada tampilan plan atau profil di mana kita bisa melakukan setup station awal dan akhir ya. Kita bisa tentukan untuk kemudian penamaan di dalam code. Sebelum materi inti ini, kita switch dulu ke bagian template. Nah, di sini kita siapkan template. Untuk template kita gunakan atribut. Kita gunakan di titel nomor 3 ini, ya kita pointing ke penamaan layout di sini. Kalau yang masih bingung ya untuk bagaimana cara membuat template dari atribut, bisa disimak video saya yang telah lalu ya. Kita lihat di sini, double klik ya. Di sini sudah di pointing ke system variable. Nah, C tab ini ya. Artinya dia mengambil properties nama di sini. Oke. Kita install saja kalau sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, kemudian ini akan kita buat blok. Kita pilih ini. Ini kasih nama ini top. Ini kita oke saja. Ini akan saya save. Kita kembali ke tampilan cross section ya. Nah, di mana ini untuk sampling saya gunakan untuk sampel line per 25, sedangkan untuk posisi pada radius atau spiral itu di per 10 meter. Sehingga jika dilihat tadi bentuk atau nilai stationnya tentu tidak akan seragam ya. Kadang ada yang per 25, nanti ada yang per 10, tergantung dari geometri sampling itu sendiri. Dan di sini pun tidak melulu dalam satu sheet ini ada 4 ya. Kadang ada yang 3, 2 ataupun 1 ya seperti ini ya. Ini sengaja saya buat seperti ini agar untuk bisa jadi case dalam penamaan di cross section. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita mengenerate menjadi layout, kita harus fixkan terlebih dahulu bahwa tampilan cross section kita sudah betul ya seluruhnya. Karena jika ada keliru satu saja, maka kita harus mengulangi proses pembuatan layout ya, terutama jika nilainya itu atau dalam satu frame itu berbeda jumlahnya. Ya. Tadinya mungkin 4, setelah di adjustment berubah jadi 2, nah itu kan mempengaruhi dari nilai sheet yang ada ini. Dia akan berkurang atau bertambah sesuai dengan adjustment cross section. Oke, ini akan saya lakukan propertiesnya seperti ini. Ya, saya hitung berapa jumlah sheet yang ada ya setelah di generate. Kita bisa klik ini saja, set similar. Kemudian kita lihat di sini ada 104 jumlahnya ya, 104 sheet. Ini kemudian langsung saja saya generate section sheet di sini. Ini langsung saja saya buat create sheet di sini. Oke, nah ini sudah tergenerate ya untuk sheet atau layout cross section ya seperti ini. Tadi ada yang terlewat ketika kita melakukan konfigurasi untuk pembuatan layout cross section, terutama untuk di bagian layout tab ini ya. Ini untuk number style kita pergunakan format yang paling bawah ya, karena kalau untuk
format yang 1, 2, 3 seperti ini atau 01, 02, 03 itu biasanya untuk angka yang dari 10 ke atas, 11 dan misalkan 20, 30 itu biasanya dia loncat ya ke depan mengikuti nomor setelahnya begitu. Jadi yang paling aman adalah kita pergunakan yang nomor setel yang paling besar ininya jumlah nolnya seperti itu ya. Ini sudah selesai. Nah, kita bisa cek untuk random ya. Kita pastikan dulu sini. Oke ya, nah ini untuk title yang paling bawah sudah ikut ke layout nama seperti ini ya. Section set 00022. Begitupun yang ini ya dan seterusnya. Oke. Ini akan kita rubah ya layout ini sehingga nanti nama layout yang kita ubah ini akan diambil propertiesnya ke sini. Kembali ke model tadi kita ingat bahwa jumlah sheetnya ini ada 104 ya. Oke, toolnya adalah SV yang saya buat SV tool seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Kita pick selection ini, kita klik saja, lalu kita pilih seluruhnya, kita enter. Nah, untuk groupingnya ini kita masukkan tadi 104. Ini harus sama dengan jumlah sheet yang terpilih. Nah, ini preview seperti ini. Nanti kita akan ekspor menjadi format Excel. Ini sudah disematkan juga rumusnya, jadi kita nanti tinggal paste saja untuk penamaannya. Ini kita ekspor, contoh ini saya kasih nama oke. Ini saya ekspor. Oke. Nah, ini hasilnya ya setelah diekspor tadi. Nah, ini jika di teman-teman muncul seperti ini kita bisa ini saja ya. Oke saja ini. Di enter. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Oke. Ini sudah kita dapatkan. Di sini ada ini hanya untuk trigger saja panjang ini menunjukkan bahwa jumlah kita ada beberapa sheet gitu ya. Untuk yang 0 berarti hanya ada satu section saja. Sehingga namanya cukup simpel seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Setelah kita ekspor data ini, kita klik tab yang layout tools. Kemudian yang ini kita dulu ya. Kita ekspor ini ya, kita ekspor. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghapus layout seperti ini boleh ya, atau nanti di akhir pun tidak masalah. Ini kita ekspor ya, pilih export current. Oke, export current. Sehingga akan muncul seperti ini. Nah, ya hasil ekspor yang pertama tadi ini kita copy. Kemudian tinggal kita paste di sini. Paste nilainya saja ya, value-nya. Ini kemudian kita save. Tadi ini penyimpanannya di mana? Oke, dari sini ya. Oke. Jika sudah, yang ini boleh kita close. Kemudian kita lakukan import ini ya. Kita balikan import CSV. Jadi tahapannya kita ekspor sheet ini, ya. Kita keluarkan propertiesnya. Kemudian kita edit hasil ekspor nama ini. Kemudian kita panggil kembali import CSV. Tadi apa ini ya? Nah, ini akan tergantikan dengan ini new name ini ya. Lalu kita klik yang apply rename. Yes. Sudah boleh kita close. Kalau belum berubah bisa lakukan ketik region atau teksnya di sini. Ya, ini sudah seluruhnya berubah. Jadi cukup membantu dalam hal penomoran atau pemberian nama station ya, yang selama ini mungkin masih manual untuk
proses cross section. Seperti itu ya, semoga bermanfaat dan toolnya berbayar ya teman-teman. Jadi silakan yang berminat klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Terima kasih.